Oke, ada yang bisa baca ini? Shema Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, ini sudah sidur. Dan ini adalah kalimat syahadat orang Israel. Kenapa harus ada doktrin Trinitas dalam doktrin yang berlaku di gereja? Kenapa ini penting? Ya. Trinitas itu muncul karena manusia hendak mensistemisasi Tuhan. Apakah ini salah? Enggak terlalu salah, enggak salah juga gitu. Karena sebenarnya Trinitas ini adalah satu doktrin sebagai akibat dari satu pengertian yang salah. Maka untuk meluruskannya, Bapak Gereja Tertullianus kemudian memberikan satu formula untuk meluruskan satu paham yang salah. Nah, kenapa kok orang itu suka ingin mensistemasikan Allah? Ya karena dia pengen memahami Allah. Apakah ini salah? Enggak terlalu salah, oke-oke aja gitu kan. Tapi kita coba lihat ini, ya. Anda lihat ada ikan di sini. Nah, Anda bayangkan Anda jadi ikan. Kalau si ikan ini pengen mengenal penciptanya, ya, maka ikan ini akan berpikir dengan apa? Logika ikan. Dia pengen tahu penciptanya, aku ini siapa sih? Maka dia akan berpikir dengan logika ikan. Maka logika ikan itu mikir, oh berarti Tuhan yang menciptakan saya ini ada siripnya. Kalau saya warnanya orange atau kuning, nanti Tuhan itu warnanya merah, gitu kan. Jadi dia pakai logika ikan. Jadi Tuhan itu juga berenang-renang di air seperti saya ini, gitu kan. Jadi dia dengan logika ikannya akan mendeskripsi sang penciptanya. Demikian juga manusia. Ya. Bagaimana manusia dapat memahami penciptanya? Maka dia akan mencoba mengenal atau mendeskripsikan Tuhan itu dari logika kemanusiaannya. Nah, makanya Alkitab itu disebut adalah satu kitab yang menceritakan tentang Allah secara antropomorfisme. Antropos. Ada yang tahu artinya antropos? manusia. Manusia. Jadi Alkitab menceritakan Tuhan secara logika manusia. Apakah ini salah? Ya enggak salah, karena itulah yang dikenan Allah juga. Tuhan memperkenankan dirinya sebatas logika manusia, ya, yang bisa dipahami oleh logika manusia. Makanya ada namanya gaya bahasa yang disebut antropomorfisme. Misalnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Misalnya Anda sering kali dengar kata-kata seperti itu. Jadi kita membayangkan Tuhan itu punya tangan seperti kita, ya, punya tangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Misalnya Pak Randy sedang jatuh, mau kejelungup gitu ya. Terus tangan Tuhan langsung menopang. Pak Randy nggak jadi jatuh. Tapi di saat yang sama, Allah ini juga bisa menolong misalnya siapa? Kita Pak cari. Gigi. Pak Gigi, ya. Pak Randy ada di Rungkut. Pak Gigi ada di mana? Citraland. Sama juga mau ke Ya, kok tahu ya di Citraland? Kejelungup gitu ya. Sama-sama mau kejelungup dan Tuhan juga menopang supaya Pak Gigi nggak jatuh. Jadi apakah Tuhan ini seperti kita tangannya? Di waktu yang sama dia bisa ada di Rungkut, yang satu ada di Citraland, yang satu ada di Papua, yang satu ada di Amerika, yang satu ada dan di mana-mana saja Tuhan bisa menolong orang-orang yang berseru kepadanya dan menyelamatkan mereka. Artinya bahasa kita yang membahasakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya. Kita membahasakan Tuhan seperti logika kita, tapi sebenarnya Tuhan kan lebih dari itu. Karena di waktu yang sama dia bisa di mana-mana. Dia maha hadir, ya kan? Tapi toh bahasa kita tetap membahasakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya.
Dan ini di luar logika kita. Kok bisa di waktu yang sama dia bisa menolong kita yang di sini, di waktu yang sama Tuhan juga menolong salah satu orang yang lagi gempa bumi di Lombok sana misalnya. Ya, siapa tahu, ya. Jadi logika kita adalah memiliki batasan-batasan untuk memahami Allah. Demikian juga doktrin Trinitas. Ya. Jadi doktrin Trinitas itu mencoba mendeskripsikan Tuhan, ya, sesuai apa yang dipahami manusia, logikanya manusia. Karena manusia itu pengen mensistemkan Allah. Allah itu disistemkan, ya. Nah, seperti ini juga. Ada orang yang jeniusnya itu hampir mirip dengan Einstein, ya. Setelah Albert Einstein, kemudian muncullah yang namanya Stephen Hawking, yang terkenal dengan teori black hole teori, ya. Black hole ini ada teori 1, teori 2 gitu ya. Yang teori 2 itu untuk mengkoreksi teorinya sendiri. Yang kemarin itu salah, yang black hole pertama itu salah, yang betul yang ini. Jadi dia mencoba untuk memahami bagaimana alam semesta ini terjadi, ya. Setelah ada Big Bang teori, ledakan besar, dan kemudian ada black hole teori. Dia mencoba bagaimana tata surya ini bisa tertata demikian. Ini dari mana awal mulanya? Dia ingin menteorikan Tuhan. Dan semua orang, hampir semua orang mengatakan Stephen Hawking ini orangnya adalah orang ateis, ya. Misalnya, saat orang bertanya, apakah Tuhan menciptakan alam semesta? Saya mengatakan bahwa pertanyaan itu tak masuk akal. Waktu tak eksis sebelum Big Bang. Jadi tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Stephen Hawking ini ateis? Mungkin dia ateis, tapi mungkin dia sedang memahami Tuhannya, gitu kan? Dengan logika dia, gitu. Dia ingin menteorikan segala sesuatu. Film mengenai Stephen Hawking kan judulnya apa? Ada yang masih ingat? Theory of Everything. Ya, orang ini pintar sekali. Orang yang lumpuh semuanya total, tinggal saraf-sarafnya saja yang masih bekerja. Tangannya nggak bisa gerak, ya, tinggal saraf-saraf matanya ini, tapi toh dia bisa berkomunikasi dari nerve-nya itu. Jadi dia punya komputer ini yang di depannya ini. Nah, gerakan-gerakan dari nerve-nya itu bisa mengetik kata-kata. Luar biasa sekali. Dan itu adalah rancangannya sendiri. Jadi dia walaupun lumpuh seperti ini, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dan orangnya sebenarnya lucu. Orang yang sakit kayak begini biasanya 6 bulan sudah mati, tapi dia bisa hidup lebih dari 30 tahun setelah divonis penyakitnya ALS itu. Nah, Anda lihat di sini. Tidak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Saya membenarkan ini karena coba lihat di sini. Ini kan rekan-rekan saya. Ya, tidak sempurna tapi cukuplah buat kita untuk membayangkan siapa Tuhan. Jadi katakanlah ini adalah alam semesta dan ini adalah Tuhan, dan Tuhan itu di luar dimensi waktu yang di dalam ini, ya. Ketika Musa menceritakan hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua bla bla bla, hari ketiga bla bla bla, ya. Kemudian hari keempat baru diciptakan bulan dan matahari, ya. Dan di situ barulah mungkin diadakan satu dimulai rotasi bumi, ada siang dan malam 12 jam, siang hari 12 jam matahari, ya. Barangkali dimulai dari hari keempat, ya. Jadi artinya dimensi di luar tata surya ini ada Tuhan yang di luar waktu. Apakah ini waktu yang sama dengan yang di dalam? Sama apa enggak sih? Beda. Beda. Ya? Jadi di sini nggak bisa dia omongin ini waktu karena
ini adalah dimensi kekekalan dan ini kita di sini, yang fana ini ada di sini gitu kan. Jadi pernyataan dari Stephen Hawking sini ya betul. Karena di luar ini bukan waktu seperti yang di dalam, bukan? Ya. Dan kalau Anda rajin mengikuti YouTube-nya Stephen Hawking pada akhir-akhir hidupnya, omongan-omongan dia itu sudah mulai mengarah bahwa sebenarnya dari segala teori ini ada kekuatan yang lebih besar. Kalau ada kekuatan yang lebih besar, itu dia bicara tentang siapa? Sebenarnya dia bicara tentang Allah, ya. Oke, kita nggak usah terlalu banyak ngomong tentang Stephen Hawking, tapi yang pasti di sini manusia itu selalu ingin mengenal Allah dari logikanya. Dan itu nggak terlalu salah, boleh saja. Namanya juga curiosity, ya. Nah, Alkitab itu adalah satu kitab suci yang menceritakan tentang Allah, Allah yang berkenan dikenal dalam logika manusia. Maka bahasa-bahasa di sini itu menggunakan bahasa antropomorfisme. Kita sudah belajar tentang wajah Allah, bukan? Yang dimana ketika Musa itu memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Nah, orang Ibrani kalau ngomong kemuliaan, ya, panim, el panim, gitu ya. Wajah-Mu tunjukkanlah padaku. Terus Tuhan berkata, tidak ada orang yang tahan melihat wajahku, karena kalau mereka melihat wajahku, pastilah mereka mati. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan itu maha suci, maka manusia tidak dapat lagi melihat Tuhan. Ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan, meluluskan sedikit dari permintaan Musa itu dengan menunjukkan apanya? Punggungnya. Punggungnya. Apakah punggung itu seperti punggung kita? Akharai, belakangku, ya sebenarnya. Jadi dalam Alkitab kita nulisnya diterjemahkannya dengan punggung. Nah, kata punggung di sini ini kan antropomorfism, ya. Jadi untuk menggambarkan Allah dalam logika manusia. Emang Allah punya punggung? Emang punggungnya Tuhan itu seperti kita? Kan enggak, gitu kan? Jadi artinya ada banyak sekali bahasa-bahasa gaya bahasa antropomorfisme untuk menggambarkan Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu betul-betul seperti penggambaran-penggambaran ini? Saya rasa Tuhan jauh lebih besar dari itu. Ya, kita itu seperti titik di sini. Ini kan saking buminya saya besarkan. Sebenarnya kalau ini tata surya, bumi tentulah hanya titik di sini. Tapi ini saya besarkan supaya jelas aja gitu kan. Nah, kalau ini tata surya ini ada di dalam genggaman Tuhan, maka kita menjadi sangat kecil. Kita seperti ikan tadi kan, ya, dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang maha besar di sini yang menciptakan, bukan? Jadi siapalah kita mau menggambarkan Tuhan yang maha besar ini? Ya kan? Jadi Tuhan bisa dikenal dari antropomorfisme. Ya, termasuk tadi doktrin Trinitas itu adalah doktrin yang menggambarkan Tuhan dalam logika yang bisa dikenali oleh manusia. Tapi tentulah Tuhan lebih dari itu. Ya. Baik. Ada yang enggak setuju dengan pernyataan saya ini? Silakan. Atau ada yang menambahkan? Setuju. Setuju, Bu. Setuju banget. Sementara masih setuju ya. Oke. Kita baca kalimat syahadat orang Yahudi. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esanya kayak gimana sih? Apakah Tuhan itu huruf matematika? Satu ya satu. Seperti tadi, Anda harus ingat, penggambar segala penggambaran tentang Tuhan itu sebenarnya hanyalah sebatas antropomorfisme.
ya. Oke, dan Tuhan lebih dari itu. Dan kalimat syahadat tadi berasal dari Ulangan 6 ayat 4. Dan Tuhan Yesus pun ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi mengenai kalimat syahadat ini, ya, Tuhan Yesus juga menunjuk kepada Ulangan 6 ayat itu, 6 ayat 4 itu, ya. Yang bunyinya juga sama, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ya, merujuk kepada kalimat syahadat. Nah, karena Trinitas itu adalah bahasa Latin, maka ada yang mencoba menerjemahkan menjadi Hashilus Hakodes yang tiga atau ketigaan yang kudus. Ya. Nah, kalau kita kan istilahnya apa untuk menerjemahkan Trinitas? Trinitas kan bahasa Latin. Bahasa Indonesianya apa? Tritunggal. Ya. Ketika yang esa. Ketiga yang esa, ya, Tritunggal, ya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris Trinity atau Holy Trinity, ya. Nah, ada juga yang menyebut Trinitas ini dengan Shilisyah, ya. Tapi sebenarnya kata Shilisyah itu lebih bermakna trio daripada Trinitas, daripada Tritunggal, ya. Kata yang paling mirip dengan Trinitas itu adalah Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3, gitu kan. Bahasa Indonesia bagus sekali untuk menerjemahkan Trinitas, ya. Dan biasanya kalau di gereja-gereja Katolik itu ada yang menggambarkan, memvisualkan kira-kira Trinitas itu seperti ini. Ini Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus. Sehingga orang lain kalau lihat gambar ini ngomong apa? Oh iya Tuhan, wong Kristen anjing telu. Ada Telu gitu kan. Nah, Tambah bingung. tambah bingung ya. Padahal ini kan hanya untuk apa? Menggambarkan. Jadi seperti tadi, ini juga hasil dari rekaan manusia dalam apa? Antropomorfisme. Dia ingin menggambarkan Tuhan. Ini kan bikinan seorang seniman. Seniman teologi, ya, seorang teolog tapi seniman. Dia menggambarkan Trinitas seperti ini, di surga itu seperti ini, ya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi kalau lihat gambar ini, buat orang yang tidak paham mengenai Trinitas itu langsung ngomong, Tuhan wong Kristen telu gitu kan. Nah, sebenarnya apakah Trinitas itu salah? Enggak juga, karena Bapak Gereja Tertullianus itu mendasarkan doktrinnya itu dari Matius 28 ayat 19, ya. Dan kita harus membaca ayat ini secara pesyat. Anda harus memperhatikan ini satu-satu juga bentuk-bentuk grammar yang digunakan, ya. Anda lihat di sini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra atau Anak, ya, dan Roh Kudus. Ya. Di sini Anda lihat nama. Ya. Jadi namanya satu apa lebih dari satu? Satu. Ya. Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? In the name. Satu atau plural? Satu. Bukan names, ya. Nah, bahasa asli Yunaninya nulis apa? Onoma. Ya. Onoma ini apa? Plural apa singular? Singular. Kalau pluralnya apa untuk onoma? Onomati. Onomata. Ya. Onomata. Ya. Di sini nulis singular. Nah, di sini Bapak Gereja Tertullianus memberikan satu poin di sini. Nama yang ditulis satu, tetapi ada 3 oknum, ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi yang menjelaskan tentang nama itu ditulis dengan singular. Berarti 3 ini 1. Berarti 1 ini 3, gitu kan? Ya bukan? Ya. Ya. Bagaimana dengan naskah bahasa Ibraninya? Kita baca ya. Leshem, ya. Leshem ini plural apa singular?
Singular. Kalau pluralnya jadi apa? Shemot. Shemot, ya. Jadi di sini Shemnya satu. Tapi isinya Shem ini siapa? Ada Ha'af, ada Vehaben, ada Ruach HaKodesh. Jadi satu nama untuk ketiga oknum. Maka dari sini Bapak Gereja Tertullianus melontarkan satu istilah yang namanya Trinitas. Paham sampai di sini ya? Jadi apakah Trinitas itu salah? Ya. Enggak, karena ada dasarnya. Tapi apakah para rasul yang sebelum Tertullianus ini salah kalau dia nggak ngerti tentang Trinitas? Enggak salah juga kan? Dia percaya Yesus adalah Tuhan, ya. Hanya saja waktu itu istilah Trinitas itu belum dipahami, belum ada, gitu kan? Nah, saya paling ingat itu khotbahnya Pak Kris Marantika, almarhum, ya. Pak Kris Marantika itu pernah khotbah, dalam khotbahnya itu yang paling saya ingat itu dia ngomong gini. Trinitas itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki latar belakang Semit, ya. Termasuk Islam itu kan Semit, ya. Agama Semit, agama Samawi, ya. Jadi orang Semit, orang Yahudi, orang Arab, orang Semit itu kalau dicekoi Trinitas langsung dilepeh. Jadi kamu nggak usah ngoyo-ngoyo, ngapain ngomong Trinitas sama orang yang pasti akan memuntahkan itu. Cukuplah kamu bicara tentang Yesus adalah Allah yang inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Gak usah ngomong Trinitas, karena pasti dilepeh gitu ya. Tapi kenapa Trinitas menjadi bagian penting dalam gereja-gereja yang lain, terutama gereja-gereja Barat? Karena orang Barat itu dia suka mensistemisasi, dia suka mensistemkan Tuhan. Tuhan itu dijabarkan dalam suatu sistem. Jadi kalau ada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka ini siapa gitu? Maka disistemkan. Nah, kenapa kok Bapak Gereja Tertullianus harus menuliskan tentang doktrin itu? Nanti kita akan bicara kenapa sampai doktrin itu keluar, ya. Jadi paham sampai di sini? Jadi kalau Anda sedang jadi apologet dengan seorang Muslim misalnya yang pasti nggak doyan dengan Trinitas, ya nggak usah ngomong Trinitas. Anda cukup bicara tentang Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Perkara itu nggak diterima juga, ya nggak apa-apa. Nah, kalau dia menerima kan sudah jadi Kristen namanya, ya? Iya. Itu bukan? Iya. Jadi bagi saya, ya, dalam pandangan pribadi saya ini juga berpijak pada apa yang pernah dikhotbahkan oleh almarhum Pak Kris Marantika tadi. Kalau sama orang yang nggak suka sama Trinitas, ya sudah, nggak usah ngomong Trinitas, gitu kan? Ngomong yang lain aja, gitu kan? Oke. Nah, tadi ada monoteisme dalam Matius 28 ayat 19. Bahwa ada 3 oknum, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi mereka ini dalam satu nama. Ini juga mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 1, yang dimana Elohim yang plural menggunakan apa? Verbanya apa? Bara. Verbanya tunggal. Elohim, tapi yang seharusnya verbanya baru, tapi ditulis dengan bara. Kenapa? Ya memang Tuhan itu kompleks. Ya. Kalau Tuhan itu sama dengan kita, ya bukan Tuhan namanya, gitu kan? Ya Tuhan itu memang irregular, maka dia kompleks, gitu ya. Jadi seperti ini juga, ketika Yesus menjelaskan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
namanya itu ditulis dalam singular. Di sini Bapak Gereja Tertullianus membaca ayat secara pesyat. Kok aneh? Ya. Nah, kita kalau Anda mahasiswa STT pasti juga diajari ya tentang pengantar bahasa Yunani. Ya, kalau singularnya onoma, jamaknya onomata. Itu untuk kasus nominatif, genitif onomatos, genitif jamak onomaton, ya datif onomati, datif jamak onomasin, akusatif singular onoma, akusatif plural onomata juga. Jadi di sini ternyata ya dalam kacamata Bapak Gereja Tertullianus memandang bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus masing-masing bukanlah nama-nama, tetapi nama. Ya. Nah, Trinitas. Karena Trinitas ini bahasa Latin, maka tentulah ini adalah doktrin warisan gereja Ritus Latin. Tertullianus itu adalah uskup di Kartago. Kartago itu Tunisia ya. Harusnya dia nulisnya dengan bahasa Yunani barangkali, tapi dia lebih suka menulis tulisan-tulisannya itu dalam bahasa Latin. Jadi makanya Trinitas itu bahasa Latin ya. Nggak masalah, yang penting kita tahu apa artinya. Doktrin Trinitas yang dituliskan oleh Bapak Gereja Tertullianus, ya, dia lahir tahun 155 Masehi, meninggal tahun 230 Masehi. Tres personae una substantia. Ya. Tiga pribadi, satu substansi, satu hakikat. Dan masih ada kepanjangannya lagi, diskresi non separasi. Berbeda tapi tidak terpisah. Ya, karena tadi ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus ditulis dengan nama yang satu ya. Kenapa Tertullianus ini harus melogikakan Tuhan dalam satu sistem? Ya, ini kan kenapa? Nah, doktrin yang ditulisnya ini karena sebelumnya sudah ada satu pemahaman dari Origen, ya, satu teolog yang lebih muda dari dia. Origen ini lahir tahun 185, kalau Tertullianus itu lahir tahun 155, jadi pautan pautan umurnya berapa tahun? 30 ya. Kalau Origen umur 30, berarti Tertullianus umur berapa? Swita. Ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan Origen ini adalah seorang teolog muda yang berapi-api, tapi kecepatan ngomong, tapi logikanya atau hatinya atau pemahamannya belum nyampe gitu. Ya, si Origen ini ngomong bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, karena Origen ini ngomong Yesus lebih rendah dari Bapa, maka pandangan itu dibereskan oleh doktrinnya Tertullianus dengan menggunakan dasar tadi. Apa? Matius 28:19. 19. Jadi kenapa sampai itu muncul? Karena ada ini, gitu loh. Jadi karena ada pandangan salah, maka itu dibereskan. Nah, artinya doktrin Trinitas ini ada kemudian, ya, yang sebelumnya belum ada. Tapi apakah para rasul ini menjadi pemahamannya salah gara-gara nggak ngerti Trinitas? Enggak ya. Timeline-nya beda, ya. Timeline-nya beda. Nah, sekarang juga seperti kita sekarang. Kenapa doktrin Trinitas itu juga masih sangat penting? Kenapa? Nah, nanti kita akan belajar lagi ya. Ya. Ini tentang Origen. Anda bisa baca di rumah, ya. Habis itu ada yang namanya penerusnya ini namanya Arius. Ya, Arius itu juga lebih radikal lagi, menolak keilahian Kristus. Kalau tadi Origen menyatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, Arius ini merujuk langsung bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya.
Dan Arius ini, kepercayaan Arius ini, itu diwarisi oleh kelompok-kelompok yang ada muncul berabad-abad kemudian, misalnya Unitarian, kemudian ada saksi-saksi Yehova ya, yang muncul abad 19. Ya. Nah, ini makanya karena orang-orang yang mewarisi pemahaman Arius ini masih ada, maka tentulah pemahaman tentang Trinitas Tertullianus ini masih relevan, ya bukan? Ya Bang enggak? Iya. Ya kan ya. Jadi makanya gereja-gereja mainstream ya, enggak hanya mainstream ya. Kalau gereja mainstream itu kan seperti GKI, Reform, GPIB, terus apa lagi, GKJW, termasuk GPIB, yang AKB. karismatik ya. Semuanya masih memegang teguh doktrin Trinitas. Kenapa kok harus dipegang teguh? Karena ancaman pemahaman semacam ini masih ada sampai sekarang ya. Jadi untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus, maka kita perlu memahami doktrin Trinitas. Walaupun zaman dulu, zamannya Rasul, nggak ada yang namanya istilah Trinitas ya. Nah, Athanasius itu yang membereskan pemahaman yang salah oleh Arius. Nah, karena pertikaian mereka berdua, kemudian muncul apa? Masih ingat? Nisea. Ya, Konsili Nikea. tahun berapa itu? 325. 325. Ya, sudah pintar-pintar semua ya. Jadi artinya Anda sudah paham mengenai Trinitas. Dan yang menarik juga adalah Trinitas versi dari Agustinus. Nah, ini saya sangat setuju. Dan ini diikuti oleh semua gereja Katolik, juga gereja Ortodok. Ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi ada gerakan ini. Kenapa gerakan ini penting? Pak Gigi? Ya, Bu. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Kenapa gerakan 3 ini penting? Menandakan salib. Menandakan salib, menandakan kepercayaan kepada Trinitas, Trinitas. menandakan bahwa mereka tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang salah dari Arius. Ya. Jadi apakah kalau sudah begini, baik enggak kalau orang Protestan juga berdoa pakai tanda gini? Oh, enggak masalah. Baik dong ya. Ayo sekarang orang Protestan atau non Katolik juga pakai gini, boleh dong gitu ya. Ya oke. Ya. Beshem Ha'af. Ve'aben. Ve'ruah HaKodesh. Amin. Ha Elohim Echad. Amin. Ya. Boleh dong kita berdoa seperti itu. Karena ini teladan dari Agustinus ya untuk suatu pernyataan iman bahwa mereka mengakui Yesus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus tidak lebih rendah. Ini Trinitas itu disuarakan terus oleh orang-orang Katolik ya. Orang dari gereja Ortodoks juga begitu bukan? Jadi bagus. Ada yang mau mulai berdoa dengan tanda salib? Berani? Loh, kok jadi Katolik? Ya, yo, itu, Bu. Ya kan jadi gitu. Kita itu suka ngasih stigma, padahal pemahaman ini baik ya. Ini adalah kagetan, Bu. Ya, kagetan ya. Terus besok dipanggil apa gembala sidang. Guru remaja kok nganggo tanda salib apa maksudnya? Teologinya nggak sama dengan kita itu, sudah beda itu, kan gitu jadinya. Gembalakan. Berani? Berani pakai tanda salib? Berani, Bu. Nanti ini apa? Nanti nanti di gereja ya nggak apa-apa. Ya jadi seandainya dari antara kita yang non Katolik berdoa dengan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Boleh dong ya. Karena kita terserah mau yang pakai kanan atau kiri terserah. Iya, terserah kanan apa kiri ya. No problem ya. Oke.
Nah, ini adalah satu ilustrasi juga yang untuk menunjukkan Trinitarianisme. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada yang mempersoalkan gambar ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, buat saya itu mau digambar apa saja, yang penting dia percaya Yesus Tuhan dan Allah, wis cukup, wis gak apa-apa lah, mau digambar apa saja, pakai istilah apa saja, atau pakai ilustrasi apa saja, ya silakan. Karena kita itu sudah di antara orang Kristen sendiri itu suka saling menyalahkan gitu tentang deskripsi Trinitas itu sendiri, juga ilustrasi-ilustrasi yang digunakan. Ya, kecuali ada deskripsi atau istilah yang sangat aneh, nah itu baru saya teriak. Kalau masih dalam wajar-wajar ya oke lah, beda-beda sedikit nggak apa-apa ya. Jadi ini Bapa, Putra, ya, dan Roh Kudus. Bapa itu berbeda dengan Putra, Putra berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan Putra. Tapi hakikatnya mereka ini sama, apa? Allah. Ada yang mengilustrasikan dengan demikian. Tapi ada juga yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju nggak dengan pernyataan seperti ini? Saya setuju. Kenapa nggak setuju? Kenapa? Nggak apa-apa, kan diskusi kita. Saya nggak setujunya karena Yesus menyatakan diri, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Oke, terus? Berarti Yesus itu ya Roh Kudus pun datang dan keluar dari Bapa. Jadi kalau digambarkan begini itu seolah-olah ilustrasi yang begini itu seolah-olah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di luar Bapa, enggak di dalam Bapa gitu. Oke. Kalau Pak Tri gimana? Setujunya kenapa? Saya setuju sama Mbak Yohana tadi ya Bu ya. Oke. Soalnya apa? Kalau misalnya Allah Bapa kita masukkan di luar, lebih baik apa enggak lebih baik Bapaknya itu di dalam, karena Bapa Allah, Yesus dan Firman itu kan keluar dan datangnya dari Bapa. Jadi gambarnya itu harusnya Bapaknya yang di tengah. Bapaknya yang di tengah. Oke, ya. Suki, ya. Jadi ada yang nggak setuju. Memang ini juga jadi kontroversi. Ilustrasi semacam ini jadi kontroversi juga. Nggak apa-apa, kita catat itu sebagai satu perbedaan. Tapi ada yang membenarkan ini sebagai ilustrasi. Suki, ya. Jadi ini kita nggak terlalu pusingkan ini. Ada juga yang menuliskan gambaran dengan gambaran yang lain. Jadi betul-betul seperti person, ya. Ada Putra, ada Bapa, Roh Kudusnya dalam bentuk merpati. Ya, ini kan merujuk kepada apa? Pembaptisan Yesus. Yesus Sang Putra ada di situ. Kemudian ada Bapa yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Terus ada gambaran Roh Kudus seperti burung merpati, ya kan? Nah, tapi ilustrasi semacam ini pun juga jadi problem buat orang-orang. Wah, itu anjen Tuhan wong Kristen telu, gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi buat saya ini semua hanyalah ilustrasi. Yang namanya ilustrasi itu nggak akan sempurna. Tapi ini hanya sebagai penggambaran untuk memudahkan kita melogikakan Tuhan. Kita itu ikan, sedang berlogika dalam logika ikan tentang Tuhan yang menciptakan ikan itu, gitu kan? Kan seperti itu. Ya. Nah sekarang kita sering dibully gara-gara Trinitas ini. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Yohana? Ya Bu. Ya kan? Sering kan? Ya. Dibully gara-gara ini. Ya. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3, gitu ya. Oke, terus satu lagi yang ngomong. Ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Ya. Nggak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu pokok Esa. Nah, dan kemudian ada pemahaman dari sini bahwa ada Allah Bapa,
Allah Ibu, Maria, dan Yesus. Apakah ini konsep yang ditulis oleh Tertullianus? Bukan. Bukan, ya. Tertullianus tahun berapa kira-kira? Abad kedua Masehi. Quran itu abad berapa Masehi? 6. 6. 7. Ya, 6 ya, 6 atau 7. 7 ya. Jadi duluan mana? Duluan Tertullianus. Duluan Tertullianus. Jadi apakah ini konsep Tertullianus yang Bukan. dipersoalkan oleh Al-Qur'an? Bukan. Walaupun dia pakai kata Trinity loh bahasa Inggrisnya, Yusuf Ali. Yusuf Ali nggak bisa nerjemahin itu. Karena Itu dia pakai Trinitasme Trinity, maka orang-orang Islam menganggapnya ini adalah Trinitasnya Tertullianus, padahal bukan. Ya, kita baca lagi. Ya, ayat 116. Jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Berarti konsep yang ditulis di Al-Quran ini apa? Allah Bapa, Allah Ibu, dan apa? Allah Anak. Ya, kan? Jadi telu. Ada Bapak, ada Ibu, ada anak. Tapi seandainya ayat ini dilontarkan kepada kita orang Kristen, ini adalah tuduhan yang apa? Keliru. Salah alamat. Karena kita tidak mempercaya ada God the Father, ada God the Mother, ada God the Son. Artinya, apakah Quran ini salah? Enggak salah. Karena memang dalam konsep-konsep agama paganisme itu ada juga tentang triteisme. Triteisme tapi bukan trinitasnya orang Kristen. Ya. Jadi, yang dipersoalkan oleh Al-Quran ini triteisme, tapi bukan trinitasnya orang Kristen, walaupun Yusuf Ali menggunakan kata Trinity di sini. Paham ya? Jadi jangan takut kalau dibully oleh orang Muslim menggunakan ayat-ayat semacam ini. Kita pakai berpikir secara wajar dengan hati yang tenang. Oh, apa yang ditulis dalam kitabmu itu sebenarnya tidak untuk mengoreksi pemahaman kami tentang Trinitas. Karena yang dikoreksi oleh Al-Quran itu adalah triteisme. Karena Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Putra. Dan itu bukan yang ditulis oleh Tertullianus. Paham sampai di sini? Oke? Paham. Ya. Ya, Bu, ya. Apa itu triteisme? Ada triteisme. Jadi Quran nggak salah. Inilah yang dikecam oleh Quran, ya. Ada Isis, ada Osiris, ada Isis, ada Horus, ya. Nah, Isis itu dewi. Jadi Isis itu Allah Ibu, Osiris Allah Bapa, Horus itu anaknya. Ada tridewa, triteisme. Inilah yang barangkali yang sedang dikecam dalam ayat itu. Tapi ayat itu tidak bicara tentang Trinity-nya Tertullianus. Ada juga triteisme yang lain, misalnya ada Bacchus, Apollos, dan Jupiter. Ya. Nah ini juga triteisme, keluarga dewa ayah, dewi istri, dan dewa anak. Ya. Dan orang Kristen tidak mempercayai adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya, triteisme bukan trinitas dan trinitas bukan triteisme. Paham sampai di sini atau ada yang menambahkan? Silakan. Barangkali saya kurang atau Anda mau mengkoreksi, silakan. Mariama, ya. Oh ya, kolitrian, ya, betul Bu. Baik. Ya. Jadi triteisme juga, tapi bukan trinitas. Karena triteisme yang sedang dikecam oleh Quran ini kan, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Jadi ada ibu dan anak di sini kan. Dan itu bukan trinitas. Ya. Baik. Ya, itu sebenarnya juga, saya nambahin dikit Bu. Silakan. Itu konteksnya karena menghadapi bidat-bidat Kristen juga. Karena bidat Kristen kan memang ada yang menuhankan Maria dan menganggap Yesus itu Tuhan yang nomor 3.
Itu bisa dilacak dalam Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, dalam dialog antara orang Kristen Najrin itu sama Muhammad itu, karena argumen mereka itu paham mereka itu memahami bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan yang nomor 3. Itu konteksnya menurut saya juga seperti itu. Memang bukan buat mengkritik orang Kristen yang berpusat di Antioquia waktu itu. Ya, oke. Ya, betul. Maka muncullah ayat laqad kafaral ladzina innallaha salisu salasa. Mantap. Oke, terima kasih tambahannya Pak Giki dan Yohana ya. Jadi ayat-ayat tadi seandainya dilontarkan untuk orang Kristen, jadi kita tahu itu adalah tuduhan yang salah alamat, ya. Itu adalah kecaman untuk orang lain, tapi bukan untuk kita. Orang Kristen sendiri itu juga saling menyalah-nyalahkan kalau deskripsi Trinitasnya itu nggak sama dengan dia. Anda satu gereja, coba tanya dari tetangga-tetangga Anda di kursi yang sederet. Doktrin Trinitas itu apa sih? Nanti kan jawabannya beda-beda. Nah, kemudian ada juga yang istilahnya itu modalisme, ya. Atau ada juga yang sabelianisme. Gitu. Pokok kak setuju, wah kamu itu modalisme, kamu itu sabelianisme. Selalu menggunakan julukan-julukan. Hanya karena deskripsinya itu nggak sama. Ya. Dan memang doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang menjadi rumit, karena yang bikin rumit itu kita sendiri, ya. Dan para teolog-teolog sesudahnya. Jadi Trinitas versi Tertullianus menjadi berbeda dengan Trinitas versi John Calvin. Trinitas versi ini, teolog ini berbeda dengan teolog yang itu, gitu kan. Nah, ini sabellianisme itu membedakan bahwa Bapa itu Allah yang mencipta. Kemudian Putra itu adalah Allah yang menebus, karena fungsinya adalah menebus dosa manusia. Kemudian Roh Kudus itu Allah yang menyucikan. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya Allah yang mencipta. Itu dikatakan Bapa. Berarti Putra nggak menciptakan, bukan? Menciptakan. Nggak menciptakan kalau menurut ini ya. Oh, kalau menurut saya. Kalau kita membaca dari Yohanes 1 ayat 3, itu konsep ini tentulah salah, ya kan? Karena Yohanes menuliskan bahwa Sang Firman yang nuzul menjadi manusia itu dia yang menciptakan. Coba dibaca. Ayo, Hakol Nihyah Al-Yado. Nihyah. Umi Baladaf Lo Nihyah. Kol Asher Nihyah. Ya. Segala itu terjadi dari tangannya. Dan tidak ada yang seperti dia. Tidak ada lagi seperti dia. Lo Nihyah. Tidak ada yang diciptakan tanpa dia, ya. Nihyah. Kol Asherni, dari segala yang diciptakan. Jadi di sini Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah mencipta. Jadi konsep ini salah apa betul? Salah. Salah, ya. Ya nggak apa-apa. Kita sendiri juga kadang-kadang bingung sendiri. Seandainya ada yang berpikir tentang hal ini, ya mungkin pemahamannya perlu untuk proses, tapi jangan terlalu disalah-salahkan lah. Yang penting bagi kita, orang itu menjadi umat Kristus, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah sebenarnya. Kita juga di antara orang Kristen sendiri juga sering menyalah-nyalahkan. Ya. Dan Mazmur 33 ayat 6 itu juga bersaksi tentang hal yang sama, bahwa firman Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, ini kan menjadi penguat dari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam pasal 1 ayat 3 tadi. Ya bukan? Ya.
Nah, sekarang mengenai Kejadian 1 ayat 26. Ya. Saya pernah ngomong Kejadian 1 ayat 26 ini nggak mengarah kepada Trinitas dan ada orang mengucap, itu menolak Trinitas. Apakah saya menolak Trinitas? Iya nggak sih? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Ya. Sidang ilahi. Kejadian 1 ayat 26, saya bilang ini bukan mengarah ke Trinitas. Tapi biasanya orang-orang Kristen Trinitarian mengatakan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas. Trinitas. Kenapa kok mereka menganggap Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas? Karena yang dibaca, Ya kan ada yang karena yang terjemah. dibaca adalah Alkitab terjemahan. Kalau kita membaca Alkitab ini dalam bahasa asli, kita akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu tidak mengarah kepada Trinitas, tetapi sabda Tuhan di dalam sidang ilahi. Dan bagi kita yang sudah belajar tentang Peshat, Kejadian 1 ayat 26 itu tidak berdiri sendiri. Anda harus membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 langsung ke 27. Dua ayat harus dibaca bersama-sama sehingga Anda akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26-nya ini bukan mengarah kepada Trinitas. Kalau seandainya tesis saya mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini bukan Trinitas dan itu dianggap salah, gitu ya. Saya lebih menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena Elohim yang plural itu menggunakan verba yang singular. Kan ada kompleksitas, Allah yang jamak memakai verba yang singular. Ya. Dan ini bukan gara-gara saya belajar bahasa Ibrani terus sok Yahudi gitu, bukan. Karena memang orang Yahudi rabbinik sendiri pun mengatakan bahwa Allah sedang bicara kepada malaikat yang ada di sekelilingnya. Dan ini adalah sidang ilahi. Namun Kristen yang Trinitarian mengatakan Bapa sedang bicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Kenapa kok yang Trinitarian itu bilang begini? Karena mereka melihat kata kita. Kitanya sendiri di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, karena kata kitanya itu dianggap sebagai Trinitas, mereka menolak bahwa ini adalah Allah bicara dalam sidang ilahi, karena dalam konsep orang Trinitarian gak mungkin para malaikat diajak turut mencipta. Apakah betul para malaikat diajak turut mencipta? Ya apa enggak sih? Ya enggak lah. Enggak, Ya. tidak, Bu. Tidak. Seperti tadi, saya ngomong, Kejadian 1 ayat 1 bagi saya ini lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena Elohim yang jamak menggunakan bara yang singular. Singular. Ya, kompleksitas ini seperti doktrin Trinitas, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Gitu. Elohim yang jamak kok memakai verba yang singular gitu. Lalu bagaimana dengan ini ada di buku saya, dan dia berfirman, ya. Ini singular atau plural? Vayomer dari kata amar. Terus ada yod di sini. Kalau ada kata yod, singular. Jadi, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Elohim. Elohim. Singular ya. Na'aseh, marilah kita. Ya. Berarti ini plural apa singular? Plural. Kenapa Musa secara seksama menulis dua kata kerja yang berbeda? Vayomer Elohim, na'aseh. Dan dia berkata, marilah kita. Jadi di sini Allah bicara kepada siapa ini? Oknum di luar dirinya. Karena waktu bicara menggunakan kata apa? Singular.
Vayomer Elohim na'aseh Adam. Marilah kita membuat manusia. Betsal menu pada rupa kita, kitmutni, seperti gambar kita. Ya, di sini Anda lihat di sini. Dan dia berkata, dianya itu singular, Elohim. Marilah kita membuat manusia. Nah, di sini digunakan kata asah. Nah, orang Trinitarian ini nggak mau dianggap ini adalah ngomong sama sidang ilahi. Karena nggak mungkin para malaikat itu diajak mencipta. Di sini nggak ada kata mencipta. Tetapi apa? Menjadikan. Kata asah. Ya. Misalnya kalau saya sedang membuat sarapan pagi. Ya, asiti aruhat boker. Saya menggunakan kata asah. Boleh. Walaupun saya bukan Tuhan, saya boleh menggunakan kata asah. Tapi kalau kata bara, itu nggak boleh digunakan selain oknum Tuhan. Di sini ada kata bara nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apakah malaikat diajak menciptakan? Enggak. Ya. Malaikat hanya diajak apa? Menjadikan. Ya. Di dalam sidang ilahi itu malaikat diajak rembukan. Yuk kita menjadikan manusia itu dalam rupa dan gambar kita. Misalnya gini, saya sedang rapat dewan direksi dengan Pak Gigi. Pak Gigi itu Mas Ari itu hebat loh. Orangnya rajin. Yuk kita jadikan dia direktur penjualan ya. Gitu. Terus Pak Gigi, yo oke. Gitu ya misalnya. Nah, saya dan Pak Gigi sedang menjadikan Mas Ari ini untuk menjadi direktur penjualan. Apakah saya menciptakan? Enggak. Saya Bukan. sedang bersepakat untuk menjadikan fungsinya Mas Ari untuk menjadi seorang direktur. Nah, ini juga malaikat di dalam sidang ilahi tidak diajak untuk menciptakan, ya, creatio et nihilo, enggak. Karena di sini enggak menggunakan kata bara. Yang di sini digunakan kata asah, menjadikan manusia itu seperti kita. Ya kayak kita bisa ngomong-ngomong begini, gitu misalnya. Betsal menu dalam rupa kita. Kitemu tenu. Jadi ada malaikat-malaikat itu juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah. Di antaranya apa? Malaikat itu tahu yang baik dan yang jahat. Malaikat memiliki kuasa, walaupun tidak seberkuasa Tuhan. Tapi dia juga memiliki kuasa, bukan? Iya, bukan? Iya. Iya. Ya. Jadi ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh para malaikat ini. Nah, Adam itu dijadikan memiliki sifat-sifat seperti mereka. Para malaikat yang sedang diajak Tuhan rapat ini, ya. Dan Anda lihat di sini tidak ada kata bara. Nah, kapan kata bara dipakai? Ayat 27. Di ayat 27, ya, di sini, ya. Di ayat 27. Nah, Fayifra, ya. Yohana, ini yiktol singular atau plural? Wayiktol. Wayiktol, ya. Jadi di sini singular. Maka siapa yang sedang menciptakan? Pelaksananya untuk menciptakan manusia itu siapa? Elohim. Elohim. Apakah malaikat dilibatkan di sini? Tidak. Kalau malaikat dilibatkan, jadinya apa? Bara jadi apa? Pasah. Kalau bara itu singular, kalau pluralnya apa? Pak Edward? Ani barati, ala ata barata. Rata. Terus? Hem fehem. Baranu. Anahnu baranu. Aten baratem. Aten baratem. Baratem.
Kalau hem, vehen, baru, baru. baru. Di sini nulis baru enggak? Enggak. Kalau nggak nulis baru, berarti siapa pelaksananya? Elohim. Ya, Elohim. Apakah malaikat dilibatkan di sini? Enggak. Enggak. Ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini tidak merujuk kepada Trinitas. Dan bukan berarti malaikat itu diajak menciptakan manusia, enggak. Karena malaikat hanya diajak untuk menjadikan, tetapi bukan menciptakan. Penciptanya di sini siapa? Elohim. Karena di sini pakai kata kerja singular semuanya. Ya kan? Anda lihat di sini. Vayifra itu kal perfect third person singular. Ya. Siapa yang sedang menciptakan? Elohim. Et ha-Adam, pada manusia itu. Bet salmu, pada gambarnya. Bet selem Elohim, bara. Itu apa juga? Singular. Kata kerjanya singular. Ya. Terus, bara, ya, bara, oto, zahar, unekeva, bara, otam. Ya. Ada berapa kata bara dalam ayat ini? 3. Kenapa 3? Majas tautologia. Majas tautologia. Berarti yang menciptakan extremely hanya Elohim saja. Luar biasa bukan? Keren banget. Keren ya, Musa nulisnya. Wah. Oke? Tapi bahasa Ibrani kita apa, Bu, ya? Apa ya? Kita, Bahasanya anahnu. bahasa anahnu. Yang 26 tadi. Jadi satu kata jadi 3 kata. Iya. Jadi kalau kita di sini, ya, di sini kan nulisnya naaseh, baiklah kita akan menjadikan, itu pakai jiktol, jiktolnya kohortatif. Naaseh. Nah, kita belum sampai ke kohortatif. Ya, yang level B juga belum sampai ke kohortatif. Nggak apa-apa. Yang penting nanti Anda tahu ini kohortatif dan itu adalah plural, dan pluralnya tidak merujuk kepada Allah saja, tetapi juga melibatkan para malaikat-malaikat. Tetapi jangan takut, karena Kejadian 1 ayat 27, pelaksananya hanya Allah saja yang menciptakan. Kata bara digunakan 3 kali untuk merujuk kepada Sang Pencipta ini adalah Elohim saja. Oke? Ya. Baik. Ya. Nah, kenapa saya tidak setuju Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk kepada Trinitas? Ya seperti tadi, karena ada kata vayomer yang singular, kemudian ada kata naase yang plural. Berarti ada 2 macam kata kerja. Yang vayomer itu merujuk kepada Allah, kemudian naaseh merujuk kepada oknum di luar diri Tuhan, di luar diri Elohim. Ya, saya lebih suka Kejadian 1 ayat 1 itu dijadikan sebagai dasar Trinitas. Karena disinilah ada kompleksitas. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya. Elohim yang plural menggunakan kata bara yang singular. Seperti juga dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi. Ya. Allah itu kompleks. Allah tidak sama dengan kita. Kalaupun kita hendak mensistemkan Tuhan, ya itu hanya untuk pengenalan nalar kita untuk memahami Tuhan. Tetapi tentu saja Tuhan itu di luar nalar kita. Kita hanya ikan di akuarium. Ikan di akuarium itu sehebat apa sih untuk memahami Tuhannya? Ya, kira-kira sama seperti itu. Ya, bukan? Ya. Oke. Baik. Ada yang mau menambahkan? Bu, tanya Bu. Ya. Kan seperti kata bara yang hanya digunakan oleh Allah, apakah untuk Allah itu kan
bisa dipahami bahwa verba untuk Allah itu selalu dalam bentuk singular. Iya dong. Selalu dalam Ya, bentuk makanya singular. kan dari verbanya na'aseh itu kan verbanya itu kan verba plural. Jadi kan nggak bisa kalau itu dikenakan bagi Allah sebab Allah itu dalam Alkitab selalunya kan menggunakan verba singular. Yes. Betul, betul sekali. Nah, ini sudah paham kan? Ya. Jadi artinya ketika Tuhan mengatakan na'aseh, dia sedang bicara dengan orang lain, oknum lain. Ya bukan? Yuk kita jalan-jalan yuk. Ya. Misalnya, Pak Gigi ngajak istrinya, yuk malam minggu besok kita jalan-jalan yuk ke mall gitu. Ketika Pak Gigi ngomong kita, dia bicara pada oknum di luar dirinya, ya bukan? Ya. Ya, tapi di sini ada vayomer yang singular. Jadi Tuhan itu selalu menggunakan Singular. verba singular untuk dirujukkan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan kita, dia sedang bicara dalam satu sidang ilahi atau bicara dengan oknum yang lain. Bisa dipahami? Oke, bagi saya karena Anda itu konsep trinitasnya itu beda-beda, ya. Jadi ada yang ngomong Tuhan itu, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, dan ini dianggap ini konsep oneness gitu. Wah, itu gak cocok itu sesat itu. Ya, kita itu jangan, bagi saya orang itu kan memiliki satu tahapan-tahapan dalam dia memahami Tuhan. Jadi kalau seandainya dia sedang mendeskripsikan apakah Trinitas itu, jangan kita serta-merta menjudgment dia deskripsinya itu salah. Biarkanlah dulu, karena yang namanya pemahaman kepada Tuhan itu adalah satu proses. Buat saya yang menjadi penting dari semuanya ini itu adalah titik krusial dari Trinitas itu sendiri. Siapa yang menjadi titik krusial dari Trinitas itu? Dari ketiga oknum ini, siapa yang paling krusial? Saya tanya. Yesus. Ya. Karena titik krusialnya itu adalah Yesus, maka ada yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, ada yang nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tapi di antara orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan itu Tuhan, gara-gara deskripsinya beda, maka saling menyalahkan. Yang Katoliknya lain Protestan, yang Protestannya lain yang Baptis, yang Baptisnya lain yang Pentakosta. Karena apa? Karena ada ego untuk pembenaran diri. Ya, bagi saya pemahaman terhadap Trinitas itu proses. Ya, dan jangan diketawain dulu, biarlah iman itu berproses, ya. Jangan gara-gara aku gak podo karo kon mari ngono salah pokoknya. Iku Katolik iku wis ngawur iku. Betul aku orang reform kok gitu. Kita itu mereformasi pengajaran yang salah. Maka pengajaran saya lebih betul. Nah, ini juga ada kontroversi yang konon katanya membuat Katolik Barat dan Timur itu pecah gitu. Ya nggak apa-apa, ini bagian dari pemahaman sejarah gereja kenapa mereka sampai terjadi skisma. Nah, skisma ini ada beberapa hal yang membuat mereka terpisah antara Katolik Barat dan Timur, termasuk pemahaman tentang sosok Yesus Kristus yang adalah oknum kedua dari doktrin Trinitas, membuat jadi pecah. Nah, kita pun juga memecah-mecahkan diri. Kak percaya, kak seneng ambek deskripsi temennya. Oh, kamu Sabellian, kamu modalisme, kamu oneness gitu ya. Jadi begitu. Buat saya, biarkanlah pemahaman itu berkembang dengan wajar saja, karena iman itu butuh proses. Ya, betul. Saya dulu begitu, Bu. Ya. Yang penting percaya Yesus wis cukup ya. Gitu ya. Nah, ini oneness Pentakostal ini juga sangat dikecam keras oleh orang-orang reform ya, hanya karena deskripsinya beda dengan mereka.
Ya, ini adalah apa itu Yohanes Pentakostal ya, nggak usah saya baca. Anda nanti baca di rumah aja ininya apa materialnya. Dan sebenarnya kita juga memahami tentang Trinitas ini juga akan berbeda-beda. Pemahaman Trinitas saya bisa berbeda dengan pemahamannya Mas Ari, dengan pemahamannya Pak Gigi, dengan pemahamannya Pak Edward, dengan pemahamannya Pak Randy, gitu ya. Oke. Dan Paulus sendiri mengatakan Tuhan itu roh, Bapa itu roh. Lah Bapa itu kan Roh Kudus. Tapi katanya Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi gimana ini? Kompleks bukan? Banget, Bu. Nah, kenapa doktrin Trinitas itu masih penting dan masih relevan? Harus kita jalankan sampai sekarang, harus kita pahami. Karena kita juga sampai sekarang itu berhadapan dengan aliran-aliran yang mewarisi bidat Arianisme. Ya, seperti Unitarian, saksi-saksi Yehova yang tidak menerima keilahian Yesus Kristus. Ya. Nah, padahal dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa Sang Firman itulah yang nuzul dan Firman itu adalah Allah. Nah, tapi bagaimana dengan bidat saksi Yehova yang mewarisi pemahaman Arius tadi? Dia menerjemahkan begini. In the beginning, the Word was, and the Word was with God, and the Word was God. Ya, God-nya kecil di sini. Kalau ada God besar dan God kecil, berarti God-nya ada berapa? 2. 2 ya. Berarti kalau mereka itu katanya memahami pemahaman Tuhan yang tauhid, ternyata mereka memahami Tuhan yang politeisme dong. Ya bukan? Nah, iku. Nah, iki. Hanya karena dia nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka God-nya dikasih kecil. Tapi di sini Anda kalau melihat terjemahan ini, artinya ada 2 macam Tuhan dong. Ya bukan? Ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang agak pangkatnya lebih rendah. Karena God di sini, suatu Allah. Kalau ada Allah beneran dan ada suatu Allah, berarti ada satu oknum yang seperti Allah. Nah, di sini kan justru politeisme jadinya kan. Nah, padahal di sini kalau kita membaca Yohanes di sini sedang menceritakan, memulai Injilnya sebagaimana orang Yahudi memulai membaca tanah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, di sini Yohanes menulis apa? Bereshit hayah hadavar. Ve'adavar hayah et ha-Elohim. Ve'Elohim hayah hadavar. Jadi di sini nggak ada yang kurang dari Allah. Davar itu Allah. Allah itu Davar. Davar itu Allah. Dia main-main begitu saja. Tidak ada yang kurang dari Allah. Tetapi terjemahan dari orang-orang saksi Yehova memberikan 2 macam Allah di sini. 2 macam God di sini. Yang satu Allah betulan, yang satu suatu Allah. Apakah Paulus itu adalah seorang Trinitarian? Kapan Trinitas itu baru ada? Tertullianus lahirnya kapan? 155. 155. Paulus mati kapan? 70. Sebelum tahun 70. Was Paul a Trinitarian? Ini sama dengan apakah Gajah Mada berkebangsaan Indonesia? Gajah Mada itu orang Indonesia bukan sih? Majapahit, Bu. Timeline-nya beda, ya kan? Ya. Apakah Abraham itu orang Yahudi? Enggak. Apa? Yahudi belum ada waktu itu. Ya, timeline-nya beda. Ya, jadi apakah Paulus adalah seorang Trinitarian? Ya,
Ya enggak juga gitu. Tetapi seandainya, komentar saya ini komentar pribadi. Ya. Andai saja Rasul Paulus itu hidup di era Tertullianus yang menghadapi adanya pemahaman yang menyimpang dari Origen tadi, saya percaya Paulus akan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tertullianus. Bisa paham? Ya. Bisa ya? Ya, Bu. Walaupun Paulus itu bukan seorang Trinitarian, ya, karena Trinitarian itu doktrin yang ada setelah era para rasul, tapi seandainya Paulus itu hidup pada era Tertullianus yang waktu itu berhadapan dengan orang yang mulai meragukan hakikat Yesus Kristus, maka dia akan setuju dengan doktrin yang ditulis oleh Bapak Gereja Tertullianus. Paulus itu adalah seorang Farisi. Kalau dia seorang Farisi, pastilah dia seorang yang berpaham Allah yang Esa. Kalau dia berpaham dengan Allah yang Esa, waktu itu belum ada istilah Trinitas, maka ya dia nggak mengenal Trinitas. Berarti apakah pemahaman dia salah tentang Yesus Kristus? Ya enggak, gitu kan? Ya kan? Karena Trinitas baru ada di era setelahnya. Paulus seorang Farisi, satu mazhab yang sangat keras, ya. Dan dia juga bicara tentang keesaan Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arabnya ini ada di tulisan Aba, ya. Disitulah mulai ada istilah la ilaha illallah. Ya, Kalau nahnu ilahullah. Ini dalam bahasa Arabnya itu ada la ilaha illallah, ya. Oke, nah Allah itu sangat besar, sangat maha dalam kepribadian, tetapi sangat pribadi dalam kemahaannya. Kita manusia yang kecil yang ada di genggamannya ini, bagaimana kita dapat memahami Tuhan? Tapi Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya dalam satu pemahaman yang dipahami oleh otak manusia, yaitu ditulis dalam Alkitab kita dalam gaya bahasa antropomorfisme. Ya. Bisa paham di sini? Ya. Paham. Nah, ada banyak terutama orang-orang reform itu kalau dengar kata oneness gitu, wah itu sesat, itu bidat. Ya sudahlah. Pemahaman kita terhadap Tuhan itu proses. Nggak semua orang bisa diseragamkan seperti kalian yang sudah pintar itu. Gitu ya. Perbedaan kita itu kan biasanya antara aliran ini dan aliran itu saling menyalahkan satu deskripsi. Karena deskripsinya yang beda, maka aku menyalahkan kamu. Kamu nggak ngerti, kamu sesat, kamu nggak tepat menjabarkan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu terbatas pada penjabaran kita? Ya enggak, Tuhan itu jauh lebih besar dari nalar kita. Ya, kalau seseorang pemahaman tentang ketuhanannya itu tidak sama dengan kamu, bukan berarti dia salah. Tapi dia sedang berproses untuk mengenal Tuhan. Ya begitu bukan? Ya. Betul. Baik ya. Jadi problem krusial dalam Trinitas sekarang ya. Siapa yang menjadi problem krusial dalam Trinitas? Yaitu ketika kita memahami hakikat Sang Putra. Ya. Problem Trinitas itu tidak akan bisa diterima oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu percaya Bapa adalah Allah. Orang Yahudi percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Orang Yahudi rabbinik nggak percaya Yesus Kristus adalah Allah. Jadi yang jadi problem siapa dalam doktrin Trinitas? Yesus. Lalu bagaimana dengan pemahaman Semit yang lain ya dari agama Samawi yang sama yaitu orang Muslim?
Orang Muslim percaya bahwa Bapa adalah Allah, ya bukan? Iya. Orang Muslim percaya sebagian, tapi masih ambigu bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tapi ada yang ngomong Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril juga kan? Jadi ada ambigu di situ. Dan orang Muslim tidak menerima Yesus Kristus adalah Allah. Jadi siapa yang jadi titik krusial di sini? Yesus lagi. Jadi selalu ada di Yesus sebagai titik krusial dalam penjabaran Trinitas. Ya. Karena dalam pikiran mereka Allah menjelma. Ya. Kata menjelma ini sebenarnya nggak cocok untuk dipakai sebagai kata yang digunakan untuk Yesus Kristus yang turun ke bumi. Ya, Tuhan menjelma sebagai manusia dalam Yesus Kristus. Karena dalam pemahaman manusia itu kalau menjelma, misalnya abrakadabra, tukang sulap, ya. Burung merpati itu menjelma menjadi tongkat. Burung merpatinya hilang, ganti tongkat. Atau dibalik, tongkat itu menjelma menjadi burung merpati. Tongkatnya hilang, berubah menjadi burung merpati. Tapi kalau Allah menjelma, Allahnya hilang, kemudian menjadi Yesus Kristus. Begitu bukan? Iya. Iya. Benar. Enggak dong. Paham. Allahnya hilang menjadi Yesus Kristus. Kalau menjelma ya. Tapi kan bukan begini. Inkarnasi itu bukan seperti ini. Ya kan? Kalau Yesus itu adalah firman, dan firman itu yang nuzul ke bumi, apakah kemudian Allah menjadi bisu karena nggak ada firman? Enggak juga kan? Buktinya Allah bisa menyatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, Tuhannya nggak bisu. Tapi kok firman yang menjadi manusia? Ya karena Tuhan itu beda dengan pemahaman kita. Dan kata menjelma ini tidak cocok untuk dikenakan kepada Yesus. Tapi kadang-kadang ya bolehlah digunakan dalam pemahaman tertentu. Ya, lebih baik Allah menyatakan di dalam Yesus Kristus. Ya, Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Inkarnasi. Jadi sebenarnya kata menjelma itu tidak cocok digunakan sebagai gambaran dari inkarnasi Allah. Mungkin dari jalmo itu loh. Jalmo manungso. Menjelma. Iya. Jalmo moro, jalmo mati. Jalmo moro, jalmo mati. Kalau masuk rumah sakit pemerintah ya, jalmo moro, jalmo mati. Iya. Baik, nah ini juga masih berkisar antara ilustrasi-ilustrasi tentang Trinitas. Apa-apa, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, that's okay, karena semua itu semua dalam proses. Maka dalam pemahaman saya, karena titik krusialnya itu adalah Yesus Kristus, ya, maka bagi saya ya, Anda nggak harus sama dengan saya. Setiap orang yang bisa mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia sudah paham Trinitas dalam pemahamannya masing-masing. Begitu bukan? Ya. Ya, bisa diterima tesis semacam ini? Ya, Bu. Bisa ya? Bisa. Jadi buat kita jangan terlalu mempersoalkan diri pada penjabaran Trinitas. Karena setiap orang yang sudah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia itu sebenarnya sudah memahami Trinitas dalam kapasitas tempurung otaknya masing-masing, gitu ya. Perkara nanti penjabarannya itu enggak sama, ya enggak apa-apa lah. Kan yang penting itu iman kepada Allah yang inkarnasi ini, yang olehnya ya kita diselamatkan. Seperti Yohanes 1 ayat Yohanes 3 ayat 16. Oke?
Ini adalah konklusi saya. Dan Anda bisa menambahi atau bahkan tidak setuju. Kalau ada yang menambahi, silakan. Kalau ada yang tidak setuju, boleh, silakan. Ayo, Pak Salah mungkin? Setuju, Bu. Setuju. Saya cuma menambahkan aja, jadi Setuju. pendapat Pendeta Silakan. Stephen yang bilang bahwa Trinitas itu adalah melampaui akal manusia tapi tidak bertentangan dengan akal manusia. Yes, tepat sekali. Melampaui akal manusia, tetapi tidak bertentangan dengan akal manusia. Mensistemisasi Allah, tetapi tidak bertentangan dengan akal manusia. Dan karena Tuhan berkenan, dikenal dengan pemahaman antropomorfisme. Memahami Tuhan secara manusiawi, karena kita manusia. Baik. Terima kasih Pak Salah.